Tuhan, Kau gembala kami ini domba-Mu. Berilah kami menikmati kasih pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus dimanapun Anda berada pada saat ini. Kami Majelis Jemaat GKP Rawamangun bersama dengan tim multimedia mengucapkan Shalom Yelehem untuk kita semuanya. Terima kasih atas sambutannya. Dan kami juga mengharapkan tetap dari gereja ini bahwa Anda akan tetap stay at home untuk menjaga jarak dengan sesama, baik di rumah maupun di luar. Dan kita upayakan untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah kalau diberikan oleh perusahaan kita, atau belanja dari rumah untuk mengurangi kepadatan penduduk yang kemungkinan akan menularkan virus corona yang sangat berbahaya ini. Dengan menjaga jarak dengan sesama manusia, tapi dengan Tuhan kita harus membuat jarak sampai tidak ada jarak untuk Tuhan, sehingga Dia ada di dalam kita, di dalam otak kita malah, yang menguasai pikiran kita, sehingga otak kita akan dikendalikan oleh kuasa Tuhan, dan kita akan juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, sapaan rohani kita hari ini kami ambil dari Nas Harian GKPI, dari Almanak GKPI, dari Yohanes 16 ayat yang ke-18 yang mengatakan, bila kamu dibenci oleh dunia ini, aku telah lebih dulu mengalami kebencian itu. Saudara-saudara, dikatakan bila dunia membenci kamu, perlu memang dipertanyakan, memang kapan dunia mengasihi kita? Kapan dunia mengasihi manusia lagi? Apalagi semua penguasa yang ada di dalamnya. Dunia akan selalu membenci kita sampai kedatangan Yesus yang kedua. Karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka dunia ini adalah dunia yang sudah dikutuk. Coba perhatikan deh, Kejadian 3 ayat yang ke-17 kalau kita baca di situ. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudara-saudara, dunia ini tadinya begitu diciptakan Tuhan untuk mendukung kehidupan manusia ciptaannya itu. Karena manusia ciptaan itu adalah yang paling dikasihi Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Maka segala sesuatu adalah untuk mendukung program itu. Tapi sekarang setelah kejatuhan manusia, maka apa yang tadinya menjadi pendukung kehidupan manusia sekarang menjadi bumerang bagi kita. Tadinya bumi ini akan mendukung semua kebutuhan, tapi sekarang sudah menjadi semak duri yang tidak dimakan, yang tumbuh. Semak berduri artinya sekalipun kita mengusahakan, sekalipun kita berladang, sekalipun kita bekerja dengan segala upaya kita, tapi masih banyak hal-hal yang lain yang membuat kita tidak berhasil. Karena onak dan duri akan tumbuh secara
otomatis. Sekalipun kita sudah berpeluh, sekalipun kita sudah keluar rumah mengerjakan segala sesuatunya, namun tidak seperti yang kita harapkan. Banyak masalah yang boleh kita dapatkan dalam kehidupan dunia yang terkutuk ini. Sejauh mana kita melakukan pekerjaan kita, di sana juga akan selalu banyak masalah yang kita temukan. Bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri pun tidak luput dari berbagai masalah. Oleh karena itu, keadaan ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Kita ada di dunia yang bermasalah. Di samping kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, di samping dunia yang begitu menjadi masalah bagi kita, tapi manusia yang jatuh ke dalam dosa ini juga selalu menimbulkan kejahatan. Coba baca di Kejadian 6 ayat yang ke-5, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ya, semua manusia kebanyakan banyak sekarang mencari kebutuhannya soal perutnya melalui banyak kejahatan, ketidakamanan, ketidaknyamanan. Pekerjaan menjadi ajang perebutan, trik-trik untuk menjatuhkan dan melemahkan orang lain, sampai banyak orang yang stroke tak berdaya. Dan itu adalah dunia yang penuh dengan segala kejahatannya. Semakin kita melihat ketidaknyamanan di dunia ini, semakin kita sadar bahwa dosa itu semakin berkuasa. Kalau itu kita hadapi, ingatkan dirimu, apakah kita orang yang selalu cenderung berbuat kejahatan atau orang yang tidak mampu mengatasi segala sesuatunya? Jangan-jangan kita sering menuduh orang lain, tapi kita kurang mampu menguasai diri kita di dalam firman Tuhan. Yang ketiga kita lihat, bukan hanya dunia ini terkutuk, bukan hanya manusia kecenderungannya memang melakukan kejahatan, tapi setelah kejatuhan itu iblis berkuasa. Wah, luar biasa. Dia kan bapak pembohong. Iblis ini adalah malaikat yang kecewa kepada Tuhan karena dia ingin menjadi seperti Tuhan, lalu dia dijatuhkan, maka dia kecewa, dia cemburu, dia akan merusak manusia. Bahkan dia berhasil untuk menjatuhkan, menarik Adam dan Hawa dari pangkuan Tuhan. Maka dia sekarang menjadi alat permainan. Manusia di luar Tuhan menjadi alat permainan dari sang iblis, pembunuh sejak semula itu. Iblis tidak pernah mengasihi, dia akan membunuh kita. Coba baca di Yohanes 8 ayat yang ke-44. Kalau bisa membuka Alkitabnya, Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan di sana, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kecenderungan kita, keinginan-keinginan kita, coba kita uji dulu. Keinginan yang ada di dalam hati kita itu keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Ya, kita lihat ya. Kita lihat itu dari keinginan-keinginan daging nanti. Lalu kita lihat juga, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Iblis itu pembunuh. Dia bersandiwara memakai manusia di tangannya. Dia seperti dalang sekarang. Maka diberikan kekuatan magic kepada manusia dengan 3 cara. Lalu manusia itu bunuh-membunuh seolah-olah mereka adalah orang-orang yang mempertahankan kebenaran. Ada beberapa jenis kekuatan magic yang diberikan iblis kepada manusia. Katanya ada magic putih ya, yang hanya mengobati orang, tapi itu dari iblis juga. Ya, ada juga magic hitam yang sengaja melukai, ya, yang sengaja mau membunuh manusia. Ada juga magic merah yang menjadi pertahanan manusia. Iblis memberikan pertahanan kepada seseorang, tapi dia memberikan juga black magic kepada yang lain untuk menghajar orang yang bertahan ini, supaya yang bertahan ini meningkatkan pertahanannya dalam iblis. Ya. Lalu kemudian ketika dia kena, dibawa lagi dia ke tangan iblis yang lain, black magic white magic. Tapi semuanya itu sandiwara iblis karena dunia ini kacau.
Jangankan orang yang tidak mengenal Kristus, yang sudah mengenal Kristus pun seperti di daerah kita di Tanah Batak masih tumbuh subur di sana masalah begu gajah, ya. Itu kan permainan iblis. Anak-anak gereja terseret di sana, bahkan pelayan-pelayan juga tidak bisa membedakan. Kenapa? Karena dunia ini sangat mengacaukan kita. Maka ketika Tuhan merencanakan untuk merebut kembali manusia itu dari tangan iblis, ya tentu terjadi pertarungan yang luar biasa. Iblis memainkan segala cara, alam dimainkan, manusia orang-orang Yahudi dimainkan, non-Yahudi juga dimainkan. Maka terjadilah kebencian kepada Sang Mesias. Oleh karena itu dia mengatakan, kalau kau dibenci oleh dunia, aku telah lebih dulu menghadapinya. Tapi Yesus punya strategi dengan pengorbanannya, sehingga kita pun di dalam kehidupan kita akan menghadapi hal yang sama. Maka jangan pernah lari dari kenyataan hidup bahwa kita akan mengalami berbagai kesulitan. Jangan bersembunyi di balik persoalan-persoalan. Kita harus membongkar ini, kita selesaikan dalam nama Tuhan. Jangan mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyingkirkan masalah ini, supaya kita ditutup bungkus sehingga tidak mengalami masalah. Karena justru sebenarnya iman kita sedang diuji di balik kebencian, di balik masalah itu, sehingga kita bersyukur menghadapi masalah, karena kita akan semakin kuat, semakin cerdas, semakin punya pengharapan, punya keyakinan, dan sampai menjadi serupa dengan Kristus. Untuk mencapai itu dia katakan diberikan strategi. Ada strategi menghadapinya. Kalau kita baca di Matius yang ke-10 ayat yang ke-16, strateginya di Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi lihat ya, bagaimana kontrasnya. Anak-anak Allah yang menghadapi dunia ini bagaikan domba-domba sedang menghadapi serigala. Kan makanan empuk serigala itu. Sama seperti kita makanan empuk. Kenapa kita makanan empuk? Karena di dalam hati kita tidak ada niat untuk membalas. Di dalam hati kita tidak ada strategi untuk melumpuhkan orang lain. Dalam hati kita tidak ada strategi bagaimana membentengi, kecuali dengan kuasa Roh Kudus. Tapi yang dikatakan kepada kita, kamu harus cerdik seperti ular. Ya, tahu ular itu kalau mencari mangsanya, dia kan binatang yang paling diam, tidak menggerakkan apa-apa. Ya, dengan menjalar dengan perutnya, dia sudah kemana-mana orang gak sadar. Bahkan ketika orang berkemah, dia sudah ada di tengah-tengah kemah tanpa disadari. Dia masuk dari bawah perlahan-lahan, dia menyusup. Karena ular paling jago untuk menyusup, dia cerdik. Ya, kalau datang mangsa, dia mengangkat, kalau dia diganggu dalam perjalanannya, dia angkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu menatap ke kiri ke kanan. Kalau ada yang membahayakan, dia turun lagi. Ular tidak mau menyerang kalau dia tidak lapar. Dia akan berusaha menghindar, meneruskan perjalanannya. Karena yang penting bagi dia, bagaimana perjalanan sampai di tujuan, bukan bagaimana menghadapi musuh. Sama seperti orang Kristen, bagaimana kita sampai di tujuan, bukan menghadapi dunia ini. Dunia ini, di dalam dunia ini kita harus memakai strategi bagaimana kita berjalan dengan tenang di tengah-tengah serigala yang sedang tertidur karena kenyangnya. Itu sebabnya dikatakan kita harus tulus bagaikan merpati. Merpati itu kalau selalu tulus membawa berita, makanya dibuat dia menjadi merpati pos. Pernah dengar cerita tentang merpati pos? Hebat sekali. Ketika di kakinya diikatkan pesan yang akan dibawa ke tuannya, dia akan terbang. Dia tidak akan mau turun memakan makanan buah-buahan yang ada di pohon-pohon sana. Dia akan terbang terus. Maka seringkali tercatat dalam sejarah bahwa ada merpati yang kena tembak oleh musuh karena tahu dia akan membawa pesan kepada tuannya, tapi dia masih dengan sekuat tenaga sampai jatuh tersungkur dan mati di kaki tuannya. Maka tuannya tahu ada sesuatu, ada pesan, ada bahaya. Maka dikatakan kepada kita, hendaklah kamu cerdik, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Beda dengan ular tua yang ada di Kejadian 3 itu ya, berbeda itu.
Ini ular ini mau dilihat bagaimana ular alami, bukan ular yang penuh dengan iblis, ular yang alaminya. Memang dia cerdik, emang dia bukan suka berantem. Ya, justru karena kecerdikannya itulah dia digunakan oleh iblis. Tapi sebenarnya kecerdikan yang alami, dia melakukan hal yang demikian. Maka sebagai anak-anak Tuhan, pesan ini akan diberikan kepada kita. Hendaklah kamu cerdik menghadapi semuanya. Jangan membangunkan singa yang tidur. Jangan membangunkan buaya yang sedang tertidur. Mari kita berjalan dari antaranya dengan cara yang pelan, sehingga kita boleh melewati sampai di tujuan tanpa mengganggu mereka. Sampai waktunya dia bangun karena kelaparan, tapi kita sudah lewat sampai di tujuan. Strategi itu kan kita pakai. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, memberikan nasihat, kalau kamu menghadapi ini, aku sudah menghadapinya duluan. Makanya sebagaimana apa yang kuhadapi, kalian juga harus hadapi. Kalau aku boleh, kalian akan boleh menghadapinya, akan sanggup menghadapinya, karena aku memberikan contoh kepadamu. Jadi Yesus itu memberikan contoh. Apa yang dilakukannya akan dapat kita lakukan kalau kita yakin, percaya, dan kita mampu bertahan sebagaimana dia setia menjalankan tugas dari Bapa. Bukan hanya memberikan strategi, bukan hanya memberikan nasihat, tapi dia memberikan jaminan juga. Aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Dia bersama dengan kita supaya kita terus-menerus menghadapi masalah ini dengan strategi yang ada. Dia menyertai kita. Kalaupun sekarang dia tidak ada secara fisik, sebagaimana akan kita rayakan hari Kamis yang akan datang, dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Tapi waktunya 10 hari lagi akan dikirimkan Roh Kudus menyertai kita. Sehingga roh ini dikatakan Roh Kudus, kadang juga dia dikatakan dengan roh penghibur, karena dia akan menghibur kita dalam segala perkara masalah yang kita hadapi. Coba dibaca di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Tetapi roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi pengajaran apa yang kita sudah dapatkan dari Yesus Kristus, masih nanti akan ditambah oleh roh penghibur itu ketika kita akan menghadapi begitu banyak strategi. Ya, karena dunia ini kan berubah-ubah dengan segala kejahatannya. Maka kita juga kan berubah-ubah. Tidak selalu hanya seperti ular yang cerdik. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi yakinlah, semuanya akan dapat diatasi kalau kita mau menerima roh Allah, roh penghibur yang akan memberikan jalan keluar dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Contohnya nih, kita hadapi nih, seluruh dunia nih sekarang seperti terkejut. Gereja pada tutup semua, pasar-pasar juga pada tutup semua. Gak pernah diduga, gak pernah diramalkan, gak seorang pun ahli ramal yang mengatakan itu. Tapi tiba-tiba berkembang lambat tapi pasti, ya, gereja stagnan. Ya, para pengurus gereja juga kebingungan menghadapi situasinya. Maka anak-anak Tuhan harus melihat itu dengan cerdik. Sama seperti yang kita lakukan saat ini. Ketika Anda mendengar suara ini adalah merupakan satu langkah, satu cara bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja di gereja kita. Maka segala sesuatu digunakan, apapun yang terjadi, tapi firman Tuhan bukan hanya sampai kepada seseorang, harus lebih tinggi kecepatannya. Kalau Anda hanya mendengarkan firman Tuhan sekali seminggu datang ke gereja, atau 2 kali seminggu dalam persekutuan kalau mengikuti kategorial, sekarang tiap hari kita akan masukkan firman Tuhan. Kenapa harus tiap hari? Karena pergumulan kita makin sengit, maka firman Tuhan makin dipergunakan. Bagi orang-orang yang tawakal, bagi orang-orang yang cerdik seperti ular, bagi orang-orang yang tulus akan tujuannya, itu akan disertai Tuhan dengan roh penghibur, akan semakin cerdik dia, dan akan semakin memiliki strategi bagaimana menghadapi masalah ini. Tapi harus diyakinkan,
kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tahukah saudara? Kalau tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam dirimu, oke, silakan buka di situ 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, bahwa Roh Allah. Beda yang tidak ada Roh Allah di dalam dirinya. Sekalipun warga gereja, ketika ada masalah seperti ini, ketika gereja tidak terbuka, ketika kita menayangkan melalui berbagai cara, justru itu kan melegitimasi kemalasan mereka, melegitimasi kebodohan mereka, melegitimasi ketidakmampuan mereka. Ya gimana ya, gereja tutup, saya nggak punya HP, nggak punya pulsa, nggak punya ini. Memang dikasih pulsa pun nggak akan mungkin itu. Kenapa? Karena dinamika seseorang menghadapi segala sesuatunya adalah tergantung dari sejauh mana roh penghibur berpengaruh di dalam pikirannya. Jadi persoalannya bukan masalah ini yang harus kita pandang menguasai kita. Yang harus kita pandang bagaimana Roh Kudus menguasai kita, sehingga roh itu lebih besar mengatasi masalah yang ada. Don't be afraid. Jangan takut. Bila dunia membencimu, aku telah lebih dulu mengalaminya, kata Yesus. Artinya guru kita telah melewati. Kalau guru kita sudah melewati, maka kita murid-muridnya yakin pasti lewat. Bukan hanya mengatasi masalah COVID, tapi sampai ke kehidupan yang kekal. Kita menunggu di sana karena kewarganegaraan kita sudah ada di surga. Filipi 3 ayat yang ke-21. Kita menunggu dari sana untuk dinyatakan sebagai anak-anak Allah, penghuni kerajaan surga. Shalom.